Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Hafian SPDGR selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Naswa. Yang terhormat Bapak Syamsuddin SPT selaku Penguji Sidang Tugas Akhir kelas 9. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Taufik SPT selaku Penguji Sidang Tugas Akhir kelas 9. Yang terhormat pula kepada orang tua saya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada sidang tugas akhir kelas 9. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyaksikan sidang tugas akhir kelas 9 ini. Yang terhormat dan saya cintai kepada adik kelas 8 dan kelas 7 yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Mohon izin saya berdiri di depan untuk memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan warga untuk memakmurkan Masjid Nurul Iman, Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Sebelum saya memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri atau profil saya. Nah, itu ya. Profil nama saya Arafa Rizky Bukhari, lahir di Cimahi, tanggal 23 Maret 2010. Anak kedua dari 2 bersaudara, memiliki hobi memasak seperti ibu-ibu yang ada di sini ya. Iya. Bapak-bapak juga ada. Ya, boleh. Kalau ingin memasak boleh ajak saya gitu. Lanjut kepada sekarang tuh latar belakang. Saya memilih judul tugas akhir di atas karena saya bercita-cita menjadi seorang pemakmur masjid yang dapat membuat kegiatan-kegiatan menarik bagi jamaah untuk beribadah di masjid. Lalu lanjut, tujuan saya meneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menjadi alasan atau motivasi bagi jamaah untuk datang ke Masjid Nurul Iman. Nah, selain saya meneliti Masjid Nurul Iman juga, saya juga ingin tahu bagaimana DKM atau pemakmur masjid di sana untuk jadi bukan hanya sekedar masjidnya juga yang makmur, harus warga juga yang makmur. Nah, itu juga yang saya teliti seperti itu. Lanjut kepada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya kampung di Cibisoro secara lebih dalam melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut. Hasil penelitian. Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Masjid Nurul Iman cukup banyak. Bahkan diantaranya yasinan di malam Jumat, pembacaan surat Al-Waqiah setiap hari Ahad, mauludan, marhabaan, mengaji kitab, dan kajian rutin malam Jumat. Yang kedua, kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Iman selalu ramai, bahkan untuk bisa dihadiri sampai 200 orang. Sekarang lanjut kita ke pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Iman cukup beragam dengan jamaah yang banyak dari berbagai usia seperti tadi yang ada di slide sebelumnya. Pada hari Ahad itu ada kegiatan membaca surat Al-Waqiah untuk anak-anak. Karena Masjid TKM itu membuat kegiatan sekolah anak-anak pada hari Jumat, pada hari Ahad untuk membaca surat Al-Waqiah buat anak-anak. Nah, untuk usia remaja itu ada mengaji kitab tiap sesudah habis Isya tiap hari, siapapun yang mau boleh. Terus yang ketiga, untuk usia orang tua itu adalah ada kajian buat orang bapak-bapak dan ibu-ibu, dan itu waktunya pada hari Jumat dan hari Kamis.
Lalu kesimpulan yang saya dapat, kegiatan-kegiatan di Masjid Nurul Iman cukup banyak. Kenapa saya bisa bilang cukup banyak? Karena dalam satu kegiatan saja bisa sampai 200 orang. Itu untuk anak-anak yang membaca surat Al-Waqiah pada hari Ahad. Apalagi pada kegiatan mauludan. Nah, kegiatan mauludan itu kegiatan di masjid seperti menyambut mengingat Nabi-Nabi Muhammad gitu, seperti itu. Dan orang tua dari anak remaja itu semua ikut dan membawa boleh membawa makanan dan makan di sana. Nah, itu ketika saya hitung kisarannya bisa sampai lebih dari 500 atau 600. Yang kedua, jamaah yang hadir banyak dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua yang tadi seperti saya disampaikan sebelumnya. Lanjut. Saran dari saya untuk DKI Masjid Nurul Iman, saya berharap dapat membuat kegiatan yang lebih menarik dan bervariasi. Yang kedua, untuk masyarakat Cibisoro, saya harap dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan pada malam Jumat agar lebih semarak. Yang ketiga, untuk aparat desa, saya harap lebih mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Iman. Karena ketika saya menobservasi ke sana, melihat masjidnya itu luas dan sering ada kegiatan, cuman tinggal lebih diperbaiki lagi fasilitasnya. Dan saya minta tolong kepada aparat desa untuk lebih untuk mendukung fasilitasnya. Seperti itu. Lanjut, nah ini adalah hasil dokumentasi saya ketika wawancara dan melihat masjid-masjid dari sekitaran Nurul Iman dan salat asar. Sekian dari saya, dari Dewan Juri. Apakah ada yang ditanyakan? Langsung lulus nih Pak. Boleh dihadirkan kepada Mas Syar dan Pak Irfan untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya kepada panitia undangan kepada teman-teman Pak Irfan dan juga Pak Arfai, Insya Allah beri tepuk tangan sekali lagi kepada Allah. Saya hanya bisa tersenyum ya, tersenyum dalam hati maupun secara fisik. Saya tersenyum dari awal sampai akhir. Artinya saya cukup bahagia yang melihat Arafah dengan capaian-capaian yang dari video saya tahu seperti apa Arafah. Kita sering nangis, kemudian dari kelas 9 terlihat sekali sudah beranjak dewasa dengan luar biasa presentasi yang mengagumkan untuk Arafah. Saya ingin bertanya kepada Arafah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Pertanyaan nggak susah kok, memang para sama nanya gampang-gampang dan menyenangkan. Yang ingin Pak Sam tanyakan pertama kali, bagaimana perasaan berada di depan sini di hadapan orang tua dan teman-teman? Gimana Pak bisa mengungkapkannya? Bisa. Ya, Mohon izin untuk menjawab pastinya. Perasaan saya ketika di sini tegang sama keringat dingin. Karena ketika di kelas itu, ketika ada tugas presentasi itu, biasanya saya itu melakukan hal-hal bercanda dulu atau quotes dulu. Nah, sekarang kan beda, harus lebih sopan gitu. Jadi gitu. Baik, tapi masa melihat enggak ada rasa tegang, dan tegang aja seperti ini hasilnya luar biasa hasilnya. Gaya bicaranya, kemudian kepercayaan dirinya cukup sangat mengagumkan sekali ya buat kalau banyak pertanyaan. Boleh. Pertanyaan kedua. Nah, di Pak Arfa tadi kan menggambarkan tentang banyaknya aktivitas yang bisa mengabulkan Masjid Nurul Iman di Kampung Cibisoro. Kalau ada kita banyak, berarti kan mungkin kalau sebutkan satu persatu nggak selesai ya sampai seharian ya. Ya. Dari sekian banyaknya kegiatan yang ada di Masjid Nurul Iman, menurut Arfa, apa kegiatan yang mungkin
ada di benak Arafah ini kok belum ada di pemimpinan ini yang mungkin ingin Arafah perkenalkan di sana, kira-kira ada nggak? Kegiatannya Misalkan ini kan di sana kan ada kegiatan maulid, kemudian ada kegiatan baca surat al-Waqiah dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, menurut Arafah dari sekian banyak yang Arafah amati di sana, observasi di sana kegiatan-kegiatannya, ada nggak ya kegiatan yang menurut Arafah ini kok belum ada ya di Masjid yang ingin Arafah sumbangkan ke sana? Kira-kira apa ya? ada apa sih? Ya, apa? Itu kegiatan belajar Al-Quran untuk anak-anak. Saya kan untuk anak-anak di Arihat itu hanya sebatas membaca surat Al-Waqiah. Nah, saya ingin menyarankan untuk kegiatan lagi untuk anak-anak untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran untuk memperdalam surat-suratnya gitu. Ayo, seperti itu. Ya, luar biasa. Bukan lagi. Ketiga pertanyaan. Ya boleh. Ya boleh. Nah, dari tadi paparan yang sampaikan itu cukup singkat, padat dan jelas. Ya, mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan, apa harapan ya dengan melihat fenomena yang ada di kampung Cibisoro untuk lebih besarnya ke depannya, terutama bukan hanya di masyarakat Cibisoro, kampung Cibisoro saja. Apa harapan bagi kita Arafah agar satu saat nanti mungkin tadi kan kalau kita orangnya arsitek jadi pembangunan kan sama aja sih kemudian kira-kira harapan apa yang ingin Arafah banggakan pada diri Arafah maupun pada keluarga dengan hasil penelitian tersebut ya, untuk kedepannya ya, gimana? Untuk kedepannya Arafah ingin, jadi begini, Arafah pengen menjadi cita-cita seorang arsitek. Nah, jadi seorang arsitek itu Arafah dengan niatan ingin apa? Membangun masjid-masjid untuk umat Islam yang di daerah tersebut itu kurang fasilitas dan kurang ekonomi seperti itu. Jadi Arafah pengen menjadi arsitek yang pembangun masjid, membangun madrasah, sekolah seperti itu. Yang ingin agar di Indonesia agar lebih maju dan bisa agar bisa lebih besar gitu. Negara Indonesia itu bukan hanya besar dari kepencaran saja, tapi besar dari keagamannya juga gitu. Boleh. Banyak apa-apa kayak mudah-mudahan kan? Nah ini kan aku sama berapa hari di sana? 10 hari. 10 hari. Nah, mengamati kegiatan yang ada di Masjid Al-Iman. Iya. Seberapa sering? Mungkin dari 10 hari itu kira-kira berapa hari yang ikuti kegiatan di sana dari 10 hari itu? Boleh diulang Pak? boleh diulang. Oh, jadi kan dari 10 hari itu kan apa penelitian untuk melihat kegiatan yang bisa memakmurkan Masjidul Iman. Nah, kemudian berapa sering dari 10 hari itu berapa hari atau di sana tuh mengamati kegiatan masjid itu, mungkin terlibat langsung di sana berapa hari? Kalau di sana Arafah bisa nyampai 3 hari atau 4 hari. Iya. Cukup itu. Cukup. Karena di sana sambil bantu-bantu juga menyiapkannya. Iya. Untuk mengaktualisasikan dan bentuk penelitian ini dengan 3 hari mengamati kegiatan masjid itu, apakah menurut Arafah cukup? Insya Allah cukup. Cukup. Ya, mungkin kedepannya ini ada kalau dengan kegiatan perharinya dalam 10 hari itu minimal 7 hari atau 6 hari bisa intens atau sering frekuensinya untuk bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat di sana. Ya, sekali lagi tepuk tangannya buat mendapatkan justru kita mudah-mudahan Arafah mendapatkan ini ya, Allah kabulkan kita Arafah dan inilah hari bersejarah pada Arafah ya, kehidupan ini dengan memberikan inspirasi pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada ayah bundanya untuk menunaikan amanah. Semoga akan memuji ya ini karena tadi apa ya? Ya latihan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam terkait. Sebenarnya saya ingin menanyakan juga tadinya gimana perasaan kami di depan. Kalau misalnya tadi dari ibunya disampaikan apa ini grogi, sebetulnya untuk seusia ini luar biasa Masya Allah dulu. Jadi saya juga bersyukur ketika diundang ke sini karena untuk yang sebelumnya saya pikir kelas 9 diuji sidang terbuka, wah luar biasa. Ini seperti apa ternyata? Ya alhamdulillah. Jadi dari pemaparan tadi Arafah cukup singkat dan padat dengan kelas 9 ini. Satu hal mungkin dengan usia untuk kegiatan-kegiatan seusia Arafah, kira-kira kalau tadi kan ingin memakmurkan masjid-masjid yang ada di secara global di Indonesia misalkan. Nah kira-kira program-program apa saja yang bisa, apakah itu menarik dari apakah untuk misalkan segmen seusia Arafah, seusia SDTK-nya ataupun misalkan seusia orang tuanya dari pengamatan Arafah kemarin, kira-kira ada nggak program-program unggulan yang bisa tersegmen, terpilah-pilah, baik itu disesuaikan misalkan dengan kondisi sekarang, dengan kondisi usia seperti itu. Program-program unggulan untuk memakmurkan masjid. Misalkan untuk anak, untuk dewasa, untuk seusia apa dulu deh misalnya. Oh, ada, karena dari usia kita juga harus dari sekarang terdidik untuk terdidik untuk bisa membuat yang seperti ini, karena siapa tahu di masa depan itu bakal lebih rumit gitu. Maka dari sekarang, dari diri, malah justru harus dari diri kita sendiri yang membuat plan kita sendiri gitu, bahwa kalau masalah itu pasti bakal ada terus dan tiap ada masalah pasti ada solusi. Seperti itu. Kalau misalkan kira-kira secara anak-anak maksud saya untuk menarik seusia kalau misalnya Arafah kan udah dari sebelumnya memang sudah terbentuk ada ketertarikan dengan kegiatan masjid. Nah untuk menarik anak-anak seusia Arafah, kira-kira apa nih program apa nih? Program apakah dengan kalau tadi mungkin kalau saya lihat sih kan tadi jago di ada ya. Nah, mungkin tadi salah satunya misalkan mengadakan pelatihan ada seperti itu apa. Jadi dengan potensi-potensi yang sudah ada di dalam Arafah itu tinggal dikembangkan. Misalkan Arafah, kalau misalkan yang lain membuka pelatihan tahsin, Arafah membuka pelatihan adan aja gitu. Karena kalau misalkan yang lain sekarang itu kan lagi ramai musim afiliat. Nah, sampai-sampai ada masjid di daerah Bandung Selatan itu yang namanya masjid afiliat. Banyak remaja tertarik untuk mengumpulkan masjid melalui media marketplace, dan itu semua itu sebetulnya jadi kalau bahasa ini out of the box. Nah, pelatihan ada itu out of the box, karena yang ada itu lomba ada, pelatihan ada nggak ada itu. Jadi itu bisa dikembangkan oleh Arafah. Jadi mungkin nanti bisa lebih digali lagi oleh Arafah. Kira-kira program-program apa saja yang bisa, karena luar biasa dengan asalnya arsitek berubah jadi cita-citanya jadi memakmurkan masjid. Itu jadi lebih luas lagi cakupannya. Arsiteknya ia dapat, adatnya dapat, jadi lebih luas lagi gitu. Jadi luar biasa. Dengan sisi saya seperti ini, luar biasa. Jadi apa ya? Ya cukup lah dari saya terbuka ya. Boleh silahkan ditutup dan closing statement.
Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, kepada orang tua saya dan kepada penguji yang telah di sini. Saya ingin mengungkapkan perasaan saya ketika menulis skripsi ini. Jujur dari sidang teh aja sudah. Jujur saja dari awal itu waktu menulis satu ketikan aja itu udah mulai getar, nangis ke Bu Intan gitu. Waktu itu teh nangis ke Bu Intan, kenapa Rafa ini Bu nggak tahu, nggak bisa karena harapannya udah pesimis duluan. Dan ketika dinasihatin terus itu dimotivasiin sama teman-teman, adik kelas dan guru-guru, dan alhamdulillah sampai saat ini Arfa sudah bisa memperlihatkan karya ilmiah Arfa dari sekarang. Mungkin cukup sekian dari Arfa. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan semua dari Arfa, kelebihannya besarnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.